Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Kali ini pagi hari ini Liberty kembali berada di kampung tertua di kota Solo, yaitu Kampung Lawian. Kebetulan saat ini Liberty berada di masjid tertua di kota Solo, yaitu Masjid Lawian. Masjid Lawian ini semula merupakan tempat peribadatan bagi mereka pemeluk agama Hindu sekitar tahun 1546, yang pada waktu itu bertahta Kesultanan Pajang dengan rajanya yang cukup terkenal, Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet, atau lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir. Pada saat itu Masjid Lawian ini milik dari bedinde agama Hindu yang cukup terkenal, yaitu Ki Ageng Beluk. Kali ini Liberty akan menyusuri makam dari yang akhirnya ketika dari bedinde akhirnya menjadi ulama. Pasalnya pada saat itu Ki Ageng Beluk ini merupakan tokoh besar, atau kalau di Islam merupakan ulama besar. Kalau dia disebut dengan bedinde agama Hindu, yang pada waktu itu memiliki rumah yang dipakai untuk peribadatan, yaitu yang sekarang dipakai untuk Masjid Ki Ageng Henis atau Masjid Lawian. Masjid Lawian sendiri itu merupakan pemberian dari Ki Ageng Beluk. Kali ini Liberty akan ziarah ke makam Ki Ageng Beluk yang kebetulan ada di belakang atau di sebelah barat dari Masjid Lawian. Masjid Lawian atau Masjid Ki Ageng Henis yang semula merupakan rumah peribadatan bagi agama Hindu milik dari Ki Ageng Beluk. Dari Ki Ageng Beluk ketika itu didatangi oleh ulama besar Keraton Kasultanan Pajang, yaitu Ki Ageng Henis. Perkenalan dan pertemuan sekaligus menjadi persaudaraan. Pertemuan Ki Ageng Henis dengan Ki Ageng Beluk itu akhirnya menjadikan dua bersaudara. Dari Ki Ageng Beluk yang banyak mengenal tentang Islam dari Ki Ageng Henis, akhirnya Ki Ageng Beluk dengan tulus ikhlas memeluk agama Islam, dan semacam harta kekayaannya, yaitu semacam rumah padepokannya yang dipakai untuk peribadatan agama Hindu, saat itu langsung diberikan kepada Ki Ageng Henis. Terserah mau dipakai apa, terserah. Akhirnya oleh Ki Ageng Henis dipakai untuk rumah peribadatan agama Islam atau masjid yang semula dikenal dengan Masjid Ki Ageng Henis, sehingga oleh Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat diubah menjadi namanya jadi Masjid Lawian, sesuai dari keberadaan kampung tertua yang ada di kota Solo ini adalah selain Kampung Pajang, Kampung Lawian. Kali ini Liberty sudah memasuki area dari makam tua, makam keramat yang ada di Lawian, selain makam dari Ki Ageng Henis. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimah, minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ini saat ini tepat Liberty berada di apa nih, cungkup nih, semacam cungkup yang di dalamnya terbaring jasad beliau Ki Ageng Beluk. Ini pintu masuk ke makam beliau Ki Ageng Beluk. Makam Ki Ageng Beluk ini ada di sebelah barat dari makam Ki Ageng Henis. Sayangnya Liberty tidak bisa masuk, pasalnya kondisinya masih sangat pagi sekali.
kebetulan ini baru jam sekitar jam 6. Nah, sehingga Liberty belum bisa masuk ke arah Pasarian Ageng Ki Ageng Beluk. Ini tampak dari luar saja. Nah, ini di makam kuno, makam tua Belukan. Kalau pas sebelah tembok tersebut, makam kuno, makam tua Ki Ageng Henis, persis dia di bawah pohon Nogosari ya, pohon besar ini ya. Pas di bawah dari situ ada makamnya Ki Ageng Henis, Nyai Ageng Pandanaran, dan Nyai Ageng Pati, serta bekas makam dari Sinuwun Pakubuwono II Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Persis ada di sebelah timur dari pagar ini. Kebetulan pagar yang membentang sekitar 100-an meter ini merupakan perbatasan dari makam Ki Ageng Henis dan makam Ki Ageng Beluk. Kebetulan makam Ki Ageng Henis ini pas ada di sebelah barat dari Ki Ageng Henis, ada di sebelah timur dari tembok, dari pagar tembok, sedangkan Ki Ageng Beluk ada di sebelah barat dari tembok pagar ini. Nah, ini makam dari Ki Ageng Beluk. Akhirnya menjadi ulama besar setelah beliau bersahabat, bersaudara sesama Muslim, Al-Muslimun Hakul Muslim, Muslim satu dengan yang lainnya adalah bersaudara, sehingga pertemuan dari Ki Ageng Henis dan Ki Ageng Beluk di daerah Belukan ini akhirnya menjadikan Bedinde Ki Ageng Beluk masuk memeluk agama Islam hingga akhir wafatnya. Sehingga nama besar dari Ki Ageng Beluk ini dipakai untuk nama kampung yang ada di sebelah barat dari Masjid Lawian, atau dari barat makam Ki Ageng Henis ini namanya Kampung Belukan. Nah, ini beliau, betapa mulianya hati beliau Ki Ageng Beluk ini. Begitu dia mewakafkan, memberikan sebidang tanahnya yang besarnya dari makam sampai Masjid Lawian hingga ribuan meter setelah diberikan kepada Ki Ageng Henis, tanpa sedikit pun beliau begitu sudah diserahkan dengan ikhlas, tanpa sedikit pun beliau merasa memiliki. Sebagai buktinya, saat beliau meninggal, Ki Ageng Beluk ini minta kepada Ki Ageng Henis jangan pernah dimakamkan di area tanah yang sudah diberikan dari Ki Ageng Beluk kepada Ki Ageng Henis. Dan Ki Ageng Beluk minta dimakamkan di luar dari area tanah yang sudah diberikan kepada Ki Ageng Henis. Akhirnya oleh kebijaksanaan dari Ki Ageng Henis dimakamkan di sebelah barat dari Masjid Ki Ageng Henis atau sekarang Masjid Lawian ini. Dan sekarang ini nama kampung ini dikenal dengan nama sebutan Belukan, diambil dari nama besar Ki Ageng Beluk. Demikian mulianya hati seorang mantan bedinde agama Hindu yang memeluk agama Islam. Begitu tanah sudah diserahkan, sudah merasa sama sekali tidak memiliki haknya, beliau pun minta dimakamkan di luar area tanahnya yang sudah diberikan kepada Ki Ageng Henis. Subhanallah, luar biasa. Persahabatan dari tokoh dua agama akhirnya menjadikan rahmat tersendiri bagi keduanya. Ki Ageng Henis yang ada di sebelah timur pagar ini merupakan ulama besar dari agama Islam yang pada saat itu bertahta Kesultanan Pajang.
Kebetulan Kesultanan Pajang juga tidak jauh dari sini, dari wilayah makam Ki Ageng Henis dan dari wilayah makam Ki Ageng Beluk. Kebetulan lokasi baik makam Ki Ageng Beluk dan Ki Ageng Henis ini sama-sama masuk ke dalam area wilayah kekuasaan Kalurahan Pajang yang sekarang ini. Nah, sehingga kedua tokoh tersebut dari Ki Ageng Henis dan Ki Ageng Beluk ini keberadaannya di Kampung Pajang, dari Keraton Kesultanan Pajang yang saat itu bertahta Sultan Hadiwijaya Maskarebet atau Joko Tingkir. Keberadaannya tidak jauh dari kedua makam bersejarah ini. Sebelah barat dari kedua makam ini, jalan ke arah barat sekitar 2 kilometeran sudah sampai bekas Kesultanan Pajang yang sudah rata dengan tanah. Mungkin suatu saat nanti Liberty akan datang lagi pada hari agak siang, biar bisa melihat langsung keberadaan makam dari Ki Ageng Beluk ini. Masalahnya makam dari Ki Ageng Beluk ini terkunci rapat, tidak seperti makam Ki Ageng Henis, sekalipun pintunya selalu tertutup, namun bisa bertemu langsung dengan juru kunci makam Ki Ageng Henis dan minta diantarkan untuk ziarah kubur ke makam beliau Ki Ageng Henis. Bisa jadi Ki Ageng Beluk pun demikian. Artinya kalau jam di atas atau jam siang bisa jadi menemui sebenarnya siapa yang menjadi juru kunci dari Ki Ageng Beluk ini. Kita bisa bertemu, bertanya, dan minta kunci dibuka untuk melihat secara langsung kondisi makam dari Ki Ageng Beluk yang usianya sudah hampir 500 tahun ini. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah keberadaan Ki Ageng Beluk. Kalau Ki Ageng Henis sendiri bisa jadi selantiasa ramai dikunjungi dari peziarah dari berbagai daerah, mereka yang ngalap berkah. Namun tidak demikian dengan Ki Ageng Beluk ini. Makam Ki Ageng Beluk ini sepertinya jarang sekali diziarahi oleh mereka yang biasa semacam melakukan tirakatan atau ngalap berkah. Ini dari kalau dulu katanya, kata warga setempat, karena hampir roboh, saat itu hanya ada cungkup terbuat dari kayu-kayu jati kuno. Karena kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya diganti semacam tembok dinding bata ini untuk menghindari agar tidak rusak. Nah, kalau makamnya, kabarnya dari warga setempat masih utuh, makam yang 500 tahun lalu. Makanya untuk sementara waktu Liberty belum bisa mengabarkan secara utuh keberadaan makam dari Ki Ageng Beluk ini. Insya Allah lain kali Liberty akan mencari siapakah juru kunci yang memegang kunci dari makam Ki Ageng Beluk ini, dan Liberty akan mengabarkannya. Demikian liputan Liberty di makam kuno yang ada di Kampung Lawian. Selain makam Ki Ageng Henis, makam Pakubono II, dan makam Ki Ageng Beluk ini sendiri. Kabarnya juga ada makam peninggalan dari Kerajaan Majapahit, tapi Liberty belum bertemu dengan yang menceritakan masalah itu. Nantinya Liberty akan bertanya dengan beliau, Gusti Pangeran Haryo Puger. Selain di Lawian itu ada makam Ki Ageng Henis, makam Ki Ageng Beluk, katanya ada makam dari
keturunan kerajaan Majapahit. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.